Kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama memicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustadz ini mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Jika dampak trauma tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin para korban bisa menjadi predator di kemudian hari. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Waktu tidur masuk di mulutnya. Yang sama senangnya apa yang? Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur inisial MZ ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling. Selalu Mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya. MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah. Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati. Publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan? Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati. Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama. Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk diberi hukuman yang sekeras-kerasnya. Kemensos memberikan pendampingan. Jelas memberikan pendampingan, nanti kita hasilnya pendampingannya sesuai dengan asesmen. Berikutnya bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa. Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan, gitu ya? Kok kamu nggak teriak aja? Gitu. Nah, itu seperti memojokkan mereka, gitu ya. Justru itu mengintimidasi mereka. Jadi, stop blaming the victim, gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa, kemudian yang masih mereka rasakan. Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya.
MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.